Heho Pop gengs. Miskin terbanyak itu di Meranti, di Riau. Di Riau itu ada di Meranti. Beliau adalah Muhammad Adil, Bupati Meranti, salah satu kabupaten yang ada di Riau, yang sedang melayangkan protesnya kepada jajaran Menteri Keuangan, yang rasanya tak adil dalam hal DBD atau dana bagi hasil. Padahal, Meranti salah satu penghasil minyak mentah terbesar di Indonesia, yang tiap harinya menghasilkan 8.000 barel. Meranti adalah kabupaten kepulauan di Provinsi Riau, berbatasan dengan Pulau Bengkalis, Kabupaten Bengkalis di bagian utara, Kabupaten Karimun di bagian timur, Kabupaten Siak di bagian selatan, dan Pulau Mendol di bagian barat. Terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Pedang, Pulau Merbau, Pulau Rangsang, Pulau Topang, dan beberapa pulau kecil lainnya. Terdiri dari 9 kecamatan. Bukan karena nama kayu, Meranti sendiri adalah gabungan dari 3 nama kecamatannya, Merbau, Rangsang, dan Tebing Tinggi. Kabupaten ini beribu kota di Selat Panjang, salah satu kota paling sibuk di masa perdagangan klasik era Kesultanan Siak. Berlambang pepohonan dan tumbuhan yang mengelilingi kapal sedang berada di lautan, menggambarkan Meranti sebagai sebuah kepulauan yang dikelilingi lautan dan daratan yang kaya akan hasil bumi, membuatnya tak takut jika harus berjalan sendiri. Dan itu sudah terjadi sekali. Meranti sebelumnya adalah bagian dari Kabupaten Bengkalis. Namun, sejak tahun 1957, masyarakat Meranti menuntut pemekaran yang terus digaungkan hingga akhirnya pada tahun 2008, Meranti resmi berpisah dari Kabupaten Bengkalis menjadi kabupaten sendiri. Saat ini Meranti dipimpin oleh Muhammad Adil sebagai bupati ketiga sejak dimekarkan, yang juga pernah menjadi anggota Komisi 5 DPRD Provinsi Riau periode 2019 hingga 2020. Pernah aktif di Hanura saat ia tercatat sebagai anggota Partai PKB. Beliau menjadi terkenal sejak melontarkan pernyataan kontroversial di rapat Rakornas Pengelolaan APBD se-Indonesia. Salah satunya adalah nada sedikit mengancam pindah ke negeri sebelah, entah Malaysia atau Brunei, Thailand atau Vietnam. Pusat tidak mau mengurus Meranti, kasihkan kami ke negeri sebelah. Meski sebenarnya ini adalah ancaman kosong, tapi kekesalannya tidak kosong. Semua berangkat dari potensi alamnya yang berbeda jauh dengan kondisi masyarakatnya. Kepulauan dengan luas total daratannya sekitar 3.707,84 km persegi ini diisi total penduduk yang berjumlah 206.116 jiwa pada tahun 2020. Berarti kepadatan penduduk Meranti cuma 56 jiwa per kilometer persegi. Melansir CNN, 7.475 adalah pengangguran dan sisanya berstatus bekerja. Para pekerja Meranti menerima upah minimum kabupaten atau UMK sebesar 3,2 juta, meningkat dari tahun 2019 yakni sebesar 2,9 juta. Meski begitu, UMK Meranti masih yang terkecil di antara semua kabupaten di Riau. Dengan ini, mungkin saja perhitungan bupati benar bahwa dari total penduduknya, 25,68% adalah warga miskin atau sekitar 47.000 jiwa. Kami ini Pak, sekali lagi ngomong, 25,68% miskin. Itu saja sudah turun dari tahun 2019 yang berjumlah sekitar 49.000 jiwa. Sedangkan bupatinya sendiri mengutip Detik memiliki 74 bidang tanah dan bangunan yang tersebar di Kepulauan Meranti dan Kabupaten Bengkalis. Memiliki 5 alat transportasi dan mesin dengan total mencapai 174 juta rupiah dan memiliki harta kekayaan setara kas sebesar 244,17 juta rupiah. Tidak memiliki hutang dalam bentuk apapun. Total kekayaan bupati daerah termiskin ini adalah 4,78 miliar rupiah. Tapi tak apa, pejabat memang selalu lebih kaya dari warganya. Dan bukan persoalan miskin sampai Meranti harus angkat senjata.
Persoalannya adalah Meranti dianggap sebagai wilayah yang kaya dengan hasil bumi yang melimpah. Dilansir dari laman Wikipedianya, disebutkan bahwa Meranti adalah penghasil sagu terbesar dan terbaik di dunia. Dari komoditas inilah yang menjadi unggulan Meranti. Melansir CNN, persentase di sektor pertanian, 84%-nya datang dari produksi sagu. Pada tahun 2020, produksi sagunya mencapai 243.708 ton. Pertanian dan perkebunannya juga didukung oleh kopi, kelapa, karet, dan pinang. Sedangkan untuk di tingkat masyarakatnya, budidaya sarang walet menjadi favorit. Produksi komoditas sarang walet Meranti sangatlah tinggi, sampai bisa diekspor ke Singapura dan Hong Kong. Hanya saja, bukan pertanian, perikanan, atau perkebunan yang disebut berulang oleh Pak Adil yang meminta dana bagi hasil yang adil. Minyak Meranti naik besar sekali. Minyaknya sudah tahun ini 13 sumur dibor. Ya, selain pertanian, perekonomian Meranti juga didukung oleh sektor minyak bumi dan gas alam. Di Pulau Padang, Kecamatan Merbau, beroperasi PT Kondur Petroleum SA yang memproduksi 8.500 barel minyak bumi per harinya dan memproduksi gas bumi sebanyak 12 juta kubik kaki per hari. Meski sebenarnya sejak tahun 2018 melansir CNN, jumlahnya terus menurun. Dan dilaporkan CNBC, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Astera Primanto Bakti menyebutkan bahwa ada 39 daerah di Pulau Sumatera yang menghasilkan dan mengalokasikan DBH migas terbesar, sekitar 3,7 triliun rupiah. Dan dari Tugu.com, yang tertinggi adalah yang ada di Provinsi Riau. Salah satunya adalah Selat Panjang, ibu kota Meranti. Tercatat, PDRB Meranti dilansir dari CNN mencapai 3,84 triliun rupiah pada tahun 2018. Menurun setahun kemudian hingga 3,33 triliun rupiah dan berlanjut merosot ke 2,41 triliun rupiah. Untuk di Riau, dilansir dari Kata Data, Kabupaten Bengkalislah yang tertinggi dan Meranti berada di urutan paling bawah. Terkait pernyataan Adil yang menyeret nama Tito Karnavian, beliau telah ditegur langsung oleh Kemendagri. Mengutip Kompas, Kemendagri tidak membiarkan sikap kepala daerah yang arogan. Lalu, bagaimanakah dengan masyarakat? Pedulikah mereka atau tidak dengan perhitungan bupatinya? Sebagai wilayah maritim, perdagangan lokal sebagai sumber pemasukan masyarakatnya bergantung pada hasil tangkap lautnya. Bahkan hasil tangkap besarnya ada yang dipasok ke restoran-restoran besar, seperti ikan toman, patin, selais, dan baung. Orang-orang Meranti memang orang pesisir yang tradisinya lekat dengan air. Mereka kebanyakan dari etnis Melayu dan suku Akik atau subsuku dari Proto-Melayu. Mayoritas beragama Islam dan Buddha, memiliki tradisi maritim yang kental. Orang-orang Meranti memiliki tradisi perang air, mirip dengan tradisi Songkrang di Thailand. Tradisi ini biasanya dilakukan pada hari pertama Imlek hingga hari kelima. Beberapa orang akan mengendarai kendaraan serupa gerobak atau becak, di mana mereka saling memburu dan menyerang dengan air. Ditembakkan menggunakan pistol-pistolan air atau ember sekalian. Tradisi yang dipertahankan etnis kedua terbanyak di Meranti, yakni Tionghoa. Makanya di beberapa sudut kota akan sering dijumpai vihara-vihara atau ornamen-ornamen bernuansa Cina. Becak motor atau bentor memang menjadi salah satu moda transportasi yang umum digunakan di Meranti. Bahkan polisinya pun menggunakan becak motor. Untuk wisata, masih berbau asin alias wisata bahari. Seperti Tasik Air Putih, Tasik Nambus, Tasik Putri Pepuyu, Pulau Dadap Durhaka, dan Pantai Ceria. Warganya sendiri menambah pemasukan dengan menjajakan minuman dan makanan khas kedai-kedai pesisir. Satu yang khas dari makanannya yakni cemilan berbahan sagu atau kue semprong sagu yang rasanya nikmat. Oke deh Pop Gengs, jalan-jalan ke Meranti sampai di sini dulu ya. Mari kita kembali ke pusat.